Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita kedatangan mobil Daihatsu Xenia. CC-nya 1300. Ini dengan keluhan dinyalakan AC, RPM naik. Cuma AC-nya kendalanya cuma angin doang yang keluar tanpa adanya dingin. Nah, untuk tahun pembuatan Xenia ini tahun 2012. Nah, jadi ketika kita cek ternyata magnet klatnya bermasalah. Centerpiece-nya patah. Tapi kita cek freonnya masih banyak atau masih full tekanannya. Nah, untuk penyebab centerpiece patah sama spoolnya mati. Nah, jadi centerpiece patah dia gesekan bersama sama pulinya. Otomatis ketika dinyalakan mesin, puli kompresor udah ikut berputar bersamaan dengan putaran mesin walaupun belum di AC. Nah, jadi ketika dinyalain mesin udah terdengar suara bunyi gesekan sering seperti itu pada bagian kompresor. Nah, jadi kompresornya kita lepas dan nanti kita cek. Kebetulan mobil ini banyak sekali ya yang usia tahun 2012 sampai tahun 2022 ini kasusnya banyak seperti itu, udah usia. Nah, jadi untuk pembongkaran seperti ini tanpa pembuangan freon. Nah, jadi untuk penggantian magnet klat tanpa pembuangan freon itu sangat bisa untuk semua mobil Avanza Stereo Xenia dari tahun termuda sampai tahun sekarang ini yang all new atau Veloz itu bisa tanpa pembuangan freon. Nah, kemarin kita buka yang all new Avanza ya, yang dari sebelah kanan, karena kemarin apa itu ya, sekalian sama cuci evaporator ya, jadi kita buka kompresor. Sebenarnya nggak usah buka kompresor, jadi freon yang ada di dalam jaringan AC itu masih ada. Oke, jadi penampakannya seperti ini setelah kita buka kompresor. Nih guys, kondisinya patah untuk centerpiece-nya. Jadi kayak kemarin Veloz juga sama, patah seperti ini. Penyebabnya juga sama. Nanti kita kasih tutorialnya cara pembongkaran ini ya, apa magnet klat. Jadi yang pertama centerpiece-nya kita lepas. Lalu yang kedua kita siapkan tracker. Nah, tapi untuk ini pengunci puli kompresor itu pakai snap ring. Jadi kita lepas dulu snap ring, kalau udah dilepas baru kita tarik pakai tracker kaki 3 seperti ini. Nah, tidak disarankan ketika pelepasan puli tidak menggunakan tracker kecuali kalau pulinya memang tidak berat, kalau ditarik ya. Kalau berat jangan digetok pakai palu karena bisa merusak leher kompresor. Nah, jadi pakai tracker kaki 3 di tracker seperti ini. Nah, tujuannya biar yang pertama pelepasannya mudah dan yang kedua tidak merusak kompresor. Nah, untuk kondisi pulinya ini udah dalam banget ya, alurnya udah dalam dan centerpiece-nya seperti ini guys. Dalam juga, jadi jaraknya mungkin terlalu jauh, jadi slip sehingga platnya patah. Lalu langkah selanjutnya kita lepas pengunci spool atau tang snap ringnya, kita lepas pakai tang snap ring ya. Snap ringnya kita lepas pakai tang snap ring seperti ini. Lalu setelah udah kelepas kita bisa tarik dan bautnya bisa kita lepas pakai obeng plus. Nah, nanti spoolnya ini bisa kalau part spool bisa terjual terpisah. Jadi kalau kondisi kalau kondisi puli sama centerpiece-nya itu masih bagus, spoolnya mati atau konslet, spool bisa diganti secara terpisah. Jadi banyak spare part spool yang terjual terpisah dari magnet klat satu set. Jadi bisa. Tapi karena ini mati dan kondisi centerpiece sama pulinya udah rusak, udah dalam alurnya, goresannya udah aus, kita maka nanti akan ganti satu set
magnet clutch. Untuk kondisi magnet clutch yang baru seperti ini dari spool, puli, dan centerpiece. Nanti langkah awal pemasangan magnet clutch yang baru, yang pertama kita pasang spool. Nanti ada snap ringnya, jangan lupa ya, snap ring dipasang. Seperti ini ada knocknya juga, dipasin di titik kompresor atau lubang kompresor, itu buat knock spool. Lalu setelah spoolnya kepasang, snap ringnya dipasang. Lalu setelah snap ringnya dipasang, langkah selanjutnya dipasang puli kompresor. Nah, kalau puli kompresor itu ada apa ya? Ada bekasan bearing buat getok lahar kompresor. Kalau memang berat ketika kita pemasangan atau seret bahasanya. Tapi kalau udah bisa pakai tangan, dimasukin. Kadang kalau Avanza itu mudah dimasukin spoolnya, pulinya, jadi gampang. Terus nanti kita pasang centerpiece dan kasih jarak. Mama minta cucu. Tertanan. Kamu jangan bikin kegaduhan kamu, no. Untuk kondisi magnet clutch seperti ini, jadi centerpiece-nya patah semua, 1, 2, 3, 4 titik patah semua. Jadi ketika dinyalakan mesin udah terdengar suara kayak gesekan. Nah, gesekan ini dari centerpiece ke puli. Jadi puli ketika mesin nyala, ini puli akan berputar bersama mesin. Jadi pulinya putar, ketika belum di AC udah ada suara gesekan. Ini kan warnanya biru. Ini gesekannya di sini. Jadi panas. Alhamdulillah untuk penggantian magnet clutch mobil Xenia ini udah kita kelar, udah selesai, dan kita coba tes hasil suhunya nih. Jadi ini kita cek freonnya masih full ya. Jadi ketika penggantian magnet clutch kalau masih full ya nggak usah isi freon atau nambah freon, kecuali kalau memang benar-benar freonnya kurang, itu pemilik mobilnya minta ditambah. Kalau kurang, memang benar-benar kurang ya ditambah. Berarti kalau ada kekurangan freon, ada kebocoran, entah itu di seal ataupun ventil evaporator. Kalau mobil ini belum ada kebocoran.
Ini Freon-nya masih penuh dan dinginnya kita cek masih 18. Nah tadi setelah datang ke bengkel, kita cek dari dalam sebelum kita pengecekan Freon ataupun pengecekan yang lain. Kita cek dulu, kita nyalain AC. Tadi RPM naik tinggi tuh 1500 sampai 1800 RPM naik, angin doang yang keluar tanpa adanya dingin. Nah untuk seperti itu sebenarnya udah bisa kelihatan kerusakannya di mana. Kita udah bawain videonya juga pernah ya, pengecekan tanpa alat. Nah jadi salah satunya kita lihat RPM di dashboardnya atau di ininya speedometer. Nah ini udah mutus kompresor, udah dinginnya udah 7,8 derajat, udah 6,5 derajat. Alhamdulillah, jadi berhasil. Oke, cukup sekian video kali ini, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.